Jalesveva Jayamahe, masih dari kampus prajurit Teknokrat STTAL. Dengan saya Serka Yohana akan melaporkan berita seputar STTL News, berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis secara resmi membuka diklat dosen mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Poltera bertempat di kampus prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya pada hari Senin 2 September 2024. Pembukaan diklat dihadiri para pejabat utama STTAL, para Kasatker STTAL, dan Wakil Direktur Poltera, Bapak Muhammad Mustain, serta dosen Politeknik Negeri Madura. Diklat dosen mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Poltera dilaksanakan selama 5 hari, dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 6 September 2024. Dalam sambutan Komandan STTAL menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan di kalangan tenaga pendidik. Sebagai seorang tenaga pendidik, juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda Indonesia dengan berbagai pengetahuan tentang Pancasila sebagai filsafat bangsa. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, dalam hal ini mewakili Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Dr. Muklis, secara langsung memberikan pembekalan kepada 200 taruna-taruni Akademi Pelayaran Nasional Surakarta bertempat di Ballroom Hotel Pramesti Kartasura, Jawa Tengah pada hari Senin 2 September 2024. Dalam pembekalan materi yang disampaikan oleh Wadan STTAL tersebut mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Sedangkan bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. STTAL sangat bangga mendapatkan kepercayaan untuk turut berkontribusi dalam mendidik dan membentuk karakter para taruna-taruni Akademi Pelayaran Nasional tersebut, dan juga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan kemitraan yang lebih erat antar dua lembaga sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kepala Kelompok Dosen Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Letkol Laut Elektronika Suprayitno, mewakili Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara ziarah rombongan dalam rangka peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-79 tahun 2024. Bertempat di TMP 10 November Maijen Sungkono, Surabaya pada hari Rabu 3 September 2024. Kegiatan ziarah dalam rangka menyambut hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-79 ini dipimpin oleh Dankodik-Lata Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah. Turut hadir para pejabat utama seluruh pangkota wilayah Surabaya di jajaran TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian, serta perwira STTAL, Kepala UPT Bahasa Kapten Laut Tatak Jalu, serta Kasatprov Letda Laut Pomal Pariyoto. Upacara ziarah dan tabur bunga tersebut berlangsung dengan khidmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga oleh pimpinan ziarah, penghormatan kepada arwah pahlawan, pembacaan doa, dan diakhiri dengan penaburan bunga oleh pimpinan ziarah yang diikuti oleh tamu undangan. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis menghadiri dan mengikuti jalannya acara wisuda sarjana terapan
Politeknik Siber dan Sandi Negara tahun akademik 2023-2024 bertempat di Auditorium Rubiono Kertapati Badan Siber dan Sandi Negara, Kota Depok, Jawa Barat pada hari Rabu 4 September 2024. Acara wisuda tersebut dibuka secara langsung oleh Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara, Masma TNI R. Cahyo Kurniawan, didampingi Wakil Direktur Senat Dewan Penyantun Politeknik Siber dan Sandi Negara, pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, serta orang tua wali wisudawan. Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah selesai menempuh pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara, juga mengingatkan kepada para wisudawan bahwa pintu pengabdian kepada bangsa dan negara yang sesungguhnya bagi para wisudawan telah terbuka, di mana Politeknik Siber dan Sandi Negara berperan mencetak SDM keamanan siber yang handal dengan diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan ruang siber Indonesia. Hari jadi ke-76, Korps Suplai TNI Angkatan Laut Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mengadakan tasyakuran bersama bertempat di lobi Suarso Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya pada hari Kamis 5 September 2024. Komandan STTHL, Laksamana Pertama TNI Muklis, beserta prajurit Korps Suplai menghadiri rangkaian acara tasyakuran tersebut di bawah tema melalui peringatan Hari Jadi ke-76, Korps Suplai TNI Angkatan Laut meningkatkan sumber daya manusia yang bermoral, jujur, dan profesional guna mempertahankan opini WTP. Pada sambutannya, Komandan STTHL menyampaikan bahwa STTHL sebagai bagian dari organisasi TNI Angkatan Laut harus mampu memainkan peran penting untuk membangun keunggulan bidang sumber daya manusia, bidang teknologi, bidang organisasi, dan kemampuan operasional. Juga mewujudkan eksistensi Korps Suplai dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komandan STTHL Laksamana Pertama TNI Muklis menerima paparan sekaligus menyambut kedatangan Profesor Erma Suryani dan staf dosen ITS serta Raulia Rizky, Universitas Telkom, dan staf dosen Universitas Telkom, diikuti para pejabat utama STTHL di ruang rapat Gedung Suarso Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya pada hari Kamis 5 September 2024. Komandan STTHL menyampaikan bahwa Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang menjadi lokasi favorit bagi kapal ikan asing melakukan illegal fishing. Tingginya aneka ragam hayati yang terkandung di Laut Natuna Utara mengundang berbagai pihak dan banyak negara untuk melakukan eksplorasi dan penelitian, sehingga kawasan tersebut menjadi rawan terhadap konflik, ancaman keamanan, maupun kedaulatan. Kehadiran kolaborasi Apmas Dashboard Manajemen Hankam Laut Natuna Utara Indonesia setidak-tidaknya dapat membantu para pemimpin TNI atau TNI Angkatan Laut dalam mengambil keputusan ketika memprediksi kekuatan dan kemampuan unsur utama pertahanan negara. Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, baik antap maupun mahasiswa, melaksanakan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-79 yang dilaksanakan di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut pada hari Jumat 6 September 2024. Hadir pada doa bersama ini Komandan STTHL Laksamana Pertama TNI Muklis didampingi Wakil Komandan STTHL Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa serta seluruh pejabat utama STTHL. Secara serentak doa bersama sesuai agama ini dilaksanakan untuk umat muslim yang menggelar doa di Masjid Al-Furqon STTHL. Umat beragama Kristen melaksanakan doa di ruang ibadah dan yang beragama Hindu melaksanakan doa di Pura Jala Wira Adiguna Kodik Latal. Doa yang dilaksanakan di bawah sorotan tema
Semangat Jalas Veva Jayamahe TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju. Dipimpin oleh Ustadz Wahyudin bagi yang beragama Islam, Letkol Laut Elektronika Robert Sirait bagi yang beragama Kristen, dan Pembina 4A Imada Subakti bagi yang beragama Hindu. Doa bersama masing-masing agama ini dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan kerukunan antar umat beragama di STTHL dan sebagai bentuk rasa syukur seluruh sivitas akademika STTHL kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat 79 tahun TNI Angkatan Laut telah menciptakan karya dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis pada akhirnya secara resmi menutup diklat dosen mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Poltera bertempat di kampus prajurit teknokrat Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pada hari Jumat 6 September 2024. Penutupan diklat dihadiri para pejabat utama STTHL, para direktur, kapoldos, para kasatker STTHL, wakil direktur Poltera Bapak Muhammad Mustain, serta dosen Poltera. Diklat pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan Poltera yang telah dilaksanakan selama 1 pekan. Dalam sambutan, Komandan STTHL menyampaikan bahwa melalui kegiatan diklat dosen Pancasila dan Kewarganegaraan ini, kedua dosen Poltera mampu menyerap ilmu dan materi yang disampaikan oleh para pemateri, sehingga dapat menjadi bekal untuk para peserta diklat untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda Indonesia, serta dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui penerapan Tridharma perguruan tinggi, sehingga dapat menunjukkan bahwa pengajaran dan pendidikan merupakan upaya dari sebuah perguruan tinggi untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang mampu berpikir kreatif, inovatif, dan berkepribadian unggul. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Jadi ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Muklis didampingi pejabat utama STTHL serta didukung mahasiswa teknokrat STTHL turut berperan aktif memeriahkan acara Naval Base Open Day dengan menggelar pameran alutsista yang berlangsung di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya pada hari Sabtu 7 September 2024. Kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan senam SKJ 88 yang diikuti oleh Pangkotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya dan prajurit Jalasena beserta keluarga serta masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan dengan jalan sehat bersama. Pameran alutsista, pameran senjata, mulai senjata ringan hingga senjata mekanik besar untuk menghibur masyarakat yang hadir di Naval Base Open Day. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga bisa menikmati bazar yang telah disiapkan, melihat serta mengunjungi KRI yang berada di Koarmada 2, Monumen Jalas Veva Jayamahe, pemberian bantuan paket sembako kepada perwakilan Pasukan Kuning Surabaya, dan makan bersama menu sehat bergizi bersama pelajar wilayah Surabaya. Naval Base Open Day yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-79 TNI Angkatan Laut ini juga dimeriahkan oleh stand-stand bazar dan pameran dari seluruh kota wilayah Surabaya. Terlihat animo masyarakat yang menyambut kegiatan ini cukup antusias. Ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang menyerbu berbagai stand yang ada di lokasi Naval Base Open Day serta pameran alutsista. Demikian berita seputar STTHL News. Saya Serka Yohana beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Jalas Veva Jayamahe.